warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di komunitas kita, komunitas praktisi, sebagai ikhtiar dalam meningkatkan pendidikan khususnya di sekolah kita SDN 1 Tegal Datar, umumnya untuk pendidikan nasional. Kita dituntut untuk berkontribusi dan memajukan pendidikan nasional. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kebijakan dan memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Juga Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Adapun agenda pada hari ini yang akan kita gali adalah pengelolaan sumber daya. Kita sering mendengar aset. Biasanya kepala dan bendahara kalau bicara aset langsung benda ya, belanja modal. Dalam pos kan ada belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa. Pasti kalau berbicara aset tertujunya kepada belanja modal. Tapi pada kali ini kita akan bongkar, kita akan gali, kita akan identifikasi apa sih yang termasuk modal itu, apa sih yang termasuk aset itu. Ternyata banyak, bukan hanya benda saja ya. Silakan Pak Edwin, tolong diklik itu di slide-nya. Nah, kita awali dengan konsep bahwa sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Jadi sekolah ini merupakan ekosistem. Dulu kita pernah belajar IPA kan, ekosistem. Ekosistem itu kan hubungan tata kelola ya antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Itu ekosistem. Nah, pendidikan adalah sekolah adalah merupakan ekosistem. Kenapa? Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Ada unsur yang hidup disebut biotik dan unsur yang tidak hidup atau abiotik. Nah, kedua unsur ini saling berinteraksi, ya, saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga dengan adanya interaksi tersebut mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, kita identifikasi pertama biotik. Kalau dalam sekolah itu biotik pertama adanya murid atau siswa, ya. Adanya kepala sekolah, kemudian adanya guru, staf atau tenaga kependidikan, adanya pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah. Itu merupakan unsur biotik atau unsur yang hidup. Yang kedua adalah unsur abiotik. Nah, untuk abiotik ini mencakup pertama keuangan, kemudian sarana dan prasarana dan lingkungan alam. Itu merupakan unsur biotik dan abiotik yang harus kita ketahui dan pahami. Silakan dilanjut. Nah, sumber daya ini yang sudah tadi disebutkan unsur biotik dan abiotik, apabila dikelola dengan tepat, maka imbasnya itu akan meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau kita sebagai guru berarti dimulai dari pendidikan di dalam kelas, ya. Kemudian beralih ke pendidikan di sekolah kita. Itu kalau sumber daya
dikelola dengan tepat, dimanfaatkan secara tepat. Lanjut dong. Nah, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya. Pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based approach. Ini memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Maksud pendekatan ini ada cara pandang. Cara pandang kita terhadap pengelolaan sumber daya itu pertama ada berbasis kekurangan, ya, ada berbasis masalah, gitu ya. Jadi pusat perhatiannya kita kepada apa yang mengganggu, apa yang kurang, kemudian apa yang tidak berfungsi. Nah, yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau asset based approach, memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, kemudian yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Nah, yang kita harapkan untuk kemajuan sekolah kita adalah yang kedua, jadi pendekatan berbasis aset. Apapun yang dianggap oleh kita kurang itu kita jadikan sebagai aset, karena di balik kekurangan itu pasti ada aset yang tersembunyi, ada kelebihan yang tersembunyi. Sekarang kita sejenak perhatikan video tentang adegan pendekatan yang berbasis kekurangan dan pendekatan yang berbasis aset. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus dibicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau itu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam uang kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai bonusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam uang tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dari panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan sini. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas kita susun jadi panggung itu bisa. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu,
pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga untuk dekorasi samping hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga memiliki Bu, untuk kostum bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan fotografi yang berbeda-beda dan bisa kita susun juga bentuk dari situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih repot sih kita menggunakan karton dan kemudian lain. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali dengan ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara terpisah ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Bisa dipahami Bu adegan yang tadi? Pertama itu adegan tentang pemikiran berbasis kekurangan. Apa-apa jadi masalah sehingga tidak berjalan kegiatan. Kan rencana itu mau apa? Mengadakan perpisahan. Tidak berjalan karena yang dimunculkan itu berbagai macam kekurangan sehingga tidak terlaksana. Nah untuk adegan yang kedua, pendekatan berbasis aset. Jadi hal-hal apa saja juga bisa dimanfaatkan dengan kekurangan berbagai, tidak ada yang kekurangan ya. Bagaimana supaya kegiatan tersebut dapat terlaksana apapun caranya, gitu ya. Lanjut Pak. Nah sehingga kita bisa memahami, mengetahui ini berdasarkan ahli. Yang pertama berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan itu fokus pada masalah dan isu. Sedangkan berbasis pada aset atau kekuatan itu fokus pada aset dan kekuatan. Kemudian berputar pada masalah utama kalau berbasis pada kekurangan. Nah untuk berbasis pada aset itu membayangkan masa depan. Bagaimana supaya kegiatan perpisahan itu terlaksana, karena itu sangat mengesankan. Bagi guru memang tidak berharga, tapi bagi anak kita harus melihat ke depan bahwa kegiatan tersebut itu banyak hikmahnya. Kemudian berbasis pada kekurangan, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Bingung kan, mau bikin tenda harus sewa dan sebagainya. Jadi yang diidentifikasi itu kebutuhan, kekurangan. Jadi selalu bertanya apa yang kurang. Nah kalau berbasis pada aset, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian kalau berbasis pada kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain untuk melakukan suatu kegiatan itu. Kalau berbasis pada kekurangan, selalu fokus kita harus mencari sponsor dulu. Kita harus mencari institusi lain yang bisa membantu untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Nah kalau berbasis pada aset, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, itu aset dan kekuatan, aset dan kekuatan. Kemudian kalau berbasis pada kekurangan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Nah sedangkan berbasis pada aset, itu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Kemudian kalau berbasis pada kekurangan, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan berbasis pada aset, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ya lanjut Pak. Nah ternyata setelah diidentifikasi itu ada 7 aset atau modal utama
dalam suatu ekosistem kita sebagai sekolah gitu ya. Ini sebenarnya ada 7 aset atau modal utama. Nah, 7 aset ini akan kita identifikasi sekarang. Sekolah kita SDN 1 Tegal Datar itu pasti memiliki 7 aset tersebut. Ya mungkin saja ada di luar yang 7 ini yang tidak teridentifikasi. Tapi menurut yang sudah meneliti begitu ya, ini ada muncul 7 aset atau modal utama. Pertama, modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal fisik, keempat modal alam atau lingkungan, kelima modal finansial, keenam modal politik, dan ketujuh adalah modal agama dan budaya. Ini susunannya tidak bebas ya, makanya ini 7 aset modal utama ini. Nah, pemimpin pembelajaran, kita guru ya sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya itu seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat, itu intinya. Bagaimana sumber daya tersebut bisa bermanfaat bagi sekolah kita. Lanjut Pak. Nah, ini rinciannya, lanjut lagi, ini kurang mendetail. Nah, ini modal manusia. Sebenarnya apa sih modal manusia ini? Sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Ini merupakan modal manusia, berarti aset ya, aset manusia ini. Kita harus bisa memilah apakah ini aset manusia atau aset sosial atau aset politik. Nah, kalau manusia itu sumber dayanya, sumber daya yang ada pada manusia, baik kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Kemudian pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Itu termasuk ya. Di sekolah kita itu apa saja sih modal manusianya gitu kan? Apakah dari gurunya, dari siswanya, kemudian kita gali ya. Apakah bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesejahteraannya, dan sebagainya. Nah, juga pendekatan lain mengelompokkan aset modal manusia ini diantaranya kecakapan seseorang, ya, keahlian seseorang. Misalkan punya kecakapan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya orang tersebut mampu memimpin sekelompok, mampu menjadi ketua, mampu menjadi kepala misalkan dalam kelompok tersebut. Nah, itu juga merupakan modal manusia ya. Ataupun kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok, ataupun dengan kewirausahaan ya. Misalkan kecakapan dalam mengelola usaha pemasaran, kemudian bisa menegosiasi ya. Apakah ini kecakapan berhubungan dengan seni, bisa, itu termasuk modal manusia. Misalnya orang tersebut mampu menciptakan atau membuat kerajinan tangan. Orang tersebut punya keahlian melatih menari, bermain teater, dan sebagainya. Itu termasuk modal manusia. Begitu. Yang kedua adalah modal sosial. Nah, modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust ya, dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Itu termasuk modal sosial, termasuk kan semacam institusi ya, termasuk kelompok kerja dan sebagainya. Itu termasuk modal sosial. Jadi ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas bagaimana bisa hidup berdampingan. Contohnya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Contoh yang lainnya adalah asosiasi. Kita sudah mengetahui adanya asosiasi ya. Asosiasi itu kan suatu kelompok yang ada dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang terlebih.
yang bekerja bersama dengan suatu tujuan yang sama, saling berbagi untuk satu tujuan yang sama. Apakah itu bersifat formal ataupun non formal ya. Itu contohnya ya. Misalkan kita buat kelompok berdasarkan keyakinan ya. Kemudian kesamaan profesi, seperti kita kan guru berarti ada profesi PGRI ya. Ada organisasi PGRI, itu merupakan modal sosial. Atau kesamaan hobi, misalkan guru-guru kita ada yang menyukai atau hobinya terhadap tanaman hias, kita buat asosiasi, bisa itu ya. Kemudian terdapat beberapa macam bentuk modal sosial, bisa berupa fisik atau lembaga, misalnya asosiasi dan institusi. Nah, itu juga termasuk modal sosial ya. Jadi institusi itu suatu lembaga yang mempunyai struktur organisasi yang jelas dan biasanya sebagai salah satu faktor utama dalam proses pengembangan komunitas masyarakat. Itu merupakan cakupan modal sosial. Lanjut Pak. Yang ketiga adalah modal politik. Nah, harus kita pahami bahwa modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis. Pemahaman kita kan yang namanya politik pasti pikiran kita terjun ke partai politik kan, demokratis, aktivitas demokratis. Nah, dalam tataran politik praktis tapi merupakan ya, perlu kita ketahui bahwa modal politik ini kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Jadi modal politik ini sebagai kendaraan ya dalam mencapai tujuan. Misalkan sekolah kita kebetulan kepala sekolahnya merupakan ketua K3S, itu juga merupakan modal politik ya bagi sekolah kita. Nah, modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Ya, intinya berbagai macam kebijakan-kebijakan itu masuk ke modal politik. Misalkan kita mengadakan komunitas ini, kalau tidak ada kebijakan dari kepala sekolah kan tidak akan berjalan. Nah, itu merupakan modal politik. Lanjut Pak. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Nah, agama merupakan suatu sistem perilaku yang mendasar. Tujuan agama sudah jelas, itu terutama dalam perilakunya bagaimana, dalam amalan bagaimana, gitu ya. Itu merupakan suatu modal atau aset. Kemudian modal budaya. Nah, kalau merujuk ke modal budaya itu hasil cipta dan karya manusia. Misalkan ada ritual ya, ada kebudayaan gitu. Itu masuk ke modal agama dan budaya. Nah, aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk sekolah kita. Lanjut Pak. Yang kelima adalah modal fisik. Nah, kalau modal fisik sudah jelas kan terlihat adanya bangunan, kita sudah jelas punya ruang kelas, punya lab room ya, ada perpustakaan, ada musola, itu modal fisik. Kemudian infrastrukturnya ada sarana prasarana atau sarana prasarana ya, itu sudah jelas ada sistem pengairan ya, ada jalur komunikasi, kemudian listrik dan sebagainya. Itu modal fisik. Lanjut Pak. Keenam adalah modal lingkungan. Nah, ini modal lingkungan berarti lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Ini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan ini terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Itu merupakan modal lingkungan. Kemudian ada tanah untuk berkebun, kita memiliki danau ya. Itu merupakan modal lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah kita. Lanjut Pak, yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah modal finansial. Yang masuk finansial berupa dukungan keuangan. Bisa juga masuk tabungan, investasi dan sebagainya, gaji ya. Kalau di sekolah kita ada PIP ya, PIP, ada gasibu, itu juga masuk finansial sebenarnya.
Nah, selain keuangan juga masuk ke modal finansial adalah pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur. Misalkan kita sudah melaksanakan tatanan di balai atikan. Nah, ada seseorang yang mampu untuk mendistribusikannya, itu masuk ke modal finansial. Kemudian bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan sekolah. Itu merupakan 7 modal. Sekarang kita masuk mengerucut ke aset di sekolah kita. Silakan Pak Edwin dibuka sana. Nah, identifikasi aset SDM. Kayaknya perlu es breaking dulu ya, Pak Edwin Bos. Es breaking lah. Ya, silakan berdiri. Kita es breaking dulu. Kita es breaking dulu. Kita coba tepuk sukses ya, supaya kita sukses semua. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Gitu Pak. Kita oper. Iya, Pertama ya, di hatiku ada cinta. Yang kedua, di mulutku ada doa. Yang ketiga, di pikirku ada asa. Yang keempat, di tanganku ada karya. Ada Pak beri Pak. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di pikirku ada asa. Di tanganku ada karya. Sukses. Semangat. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada asa, di tanganku ada karya. Sukses. Lanjut. Sekaligus bukan di hatiku ada kamu, bukan di sana. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada asa, di tanganku ada karya. Sukses. Yes. Alhamdulillah. Semangat. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita identifikasi aset yang ada di sekolah kita. Coba silakan fokuskan. Pertama, modal manusia. Itu ada yang internal dan eksternal. Maksud internal itu di sekolah kita ya. Kalau eksternal berarti di luar, tapi termasuk berdekatan dengan lingkungan kita. Itu namanya eksternal. Coba silakan modal manusia itu apa saja? Modal manusia bisa sekolah orang. Guru. Ya, pertama guru. Coba kita lihat pendidikan. Guru ada berapa guru? Pak ini berapa? 26. Guru ada 26. Berarti itu termasuk aset manusia ya, pada manusia. Guru dan tenaga pendidikan terdiri dari 26 orang. Coba kita lihat di pendidikannya. Yang S1 berapa, S2 berapa, yang masih kuliah berapa? Itu kemudian diklik. Kurangi 1, S2. S1, S2. Dua, S1 ngacung. 2, S2 teh 2. Dua. S1. Pokoknya satu mah wae kan salah satu sama Rejir. Kurang ini
Ya. Semua, termasuk guru, OPS, penjaga dan sebagainya. Yang sedang. Pajaknya itu SMA ya? SMP. SMP. Penjaga masih SMP. Yang masih kuliah berapa orang? 3 orang. Berarti SMA berarti 3 orang. Ya, SMP 1. Nah, Ya, sisanya berarti 21. 20. Iya, 20. Itu melihat pendidikan guru kita, guru ya. Guru dan tenaga kependidikan. Coba apalagi modal manusia yang dimiliki oleh sekolah kita. Siswa boleh, siswanya berapa orang? Pak Bos, jumlah siswa 586. Siswanya 586 orang. Internal cukup belum Pak Edi? Guru, siswa apa lagi? Eksternal orang tua. Komite masuk ya. Internal. Karena masuk komite juga komunitas sekolah ya, warga sekolah. Jadi komite itu masuk warga sekolah. S2. Satu. Ketuanya satu. Ya, sesuai. Jadi komite sekolah 1. Ya. Kalau nggak mau ikut semua, mau ngomongin Ketuanya satu ya. Jadi ada susunannya Pak Bos kan? Ada. Berapa orang? 4. Berarti masuk saja Pak Edwin. 4 ya. Ya. Sekarang aset yang eksternalnya. Berarti orang tua siswa. Kalau orang tua siswa pendidikannya dari apa? Rata-rata SD. Ada yang S1 cuma beberapa. Iya. SMA beberapa. Tidak sebut tapi rata-rata 80% SD. SD. Berarti tingkat pendidikan masyarakat sekitar itu Pak Edwin dari mulai sekolah dasar SD sampai SMP Pak. Ini kadang SD SMA. ya ada pasti S1 ya. Jawaban S2 tuh. Hah? Jawaban S2. kedua. Namanya internal tadi. Ya sudah aja masuk S2 karena ada 1-2 orang ada gitu. Ya, isip. Apalagi yang eksternal? Yang modal manusianya, orangnya. Kecakapan. Bisa. Ahlinya itu apa di sekitar kita? Terus bertani Bisa kesejahteraan masuk. Warga sekitar memiliki keahlian apa gitu bisa. Memiliki Bertani ikan ya. Iya.
Semua gitu. Pertanian Kita dan ikan, petani. ikan dan pertanian. Tapi bagusnya lebih spesifik sih dijelaskan. Bertani ikan dan pertanian. Bertani palawija misalkan dengan bertani ikan misalkan bisa. Budidaya ikan. Dan Bercocok tanam. Tadinya. Memang di dia kok ada cocok salah jempol. Nah itu modal Malaysia. Udah cukup untuk modal manusia. Cocok tanam. B-nya. Cukup modal manusia. Silakan yang mau menyampaikan. Betul? Lanjut, modal apa lagi yang kedua? Modal sosial. Apa saja modal sosial yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah kita? Nabung pri. Modal sosial. Nabung. Dan jelaskan definisinya. Ya, buka lagi. Modal sosial rinciannya. Nah, norma aturan. Berarti termasuk komunitas, institusi. Nah, pertama komunitas kita setiap hari Rabu itu merupakan bisa ya tadi? Komunitas praktisi lah sebutnya. Komunitas praktisi. Berarti nama yang dimasukkan ke sini adalah nama komunitas yang Ya, bisa. Hirup di balangsa. Komunitas Bumati. Komunitas GM, PPP. KKG bisa, KKG Gugus, KKG PAI, KKG Pak Ali PJOK kan? Ya. KKG PJOK bisa. Komunitas SDM. Ya. Seperti Pedin. PGRI apa lagi? Permukaan bisa. KKB PAI. bisa, tapi kita masuknya karena modal non ya, modal politik itu. Seperti apa? Kerjasama itu polsek, puskesmas. Sosial atau politik ya? Politik dalam hubungan Ayo politik mah dengan Dewan. partai dia politik. Lebih luas ke politik itu bukan hanya ke partai, tadi sudah dijelaskan. Modal politik itu termasuk kebijakan, seperti kebijakan prasekolah, gitu kan? Itu juga masuk ke modal politik. MOU gitu. Ya misalkan kepala sekolah kita sebagai K3S informasi lebih awal lebih tahu, kemudian disampaikan kepada sekolah kita. Nah itu bisa masuk modal politik juga. Misalkan kita kepala sekolah kita datang dengan kepala dinas, jadi informasi sebelum menyebar ke yang lain kita lebih tahu lebih awal. Pun kita menerapkannya di sekolah kita, bisa juga itu masuk modal politik. Ada jejak di hatiku. Oh ya politik. Jadi modal sosial itu bisa institusi, bisa lembaga, supaya kita nanti bisa diajak kerjasama. Misalkan kita berdampingan dengan SMP satu atap Tegal Datar, ya, kantor desa, ya. Nah, kalau kita mengadakan suatu kegiatan, kita bisa bekerja sama. Nah, itu pun bisa masuk ke modal sosial. Nah, kita harus berpikir asetnya tadi. Bagaimana supaya kita
bisa bekerja sama, bisa memanfaatkan modal sosial tersebut. Searching. Gangguan teknis. Error Pak. Server error. Nah, lanjut. Ya, KKG sudah ya, Ayo Pak. ngomong saja. Mau diperinci? KKG-nya mau diperinci tidak? KKG PAI, KKG Gugus dalam kurung ya? Kan di komunitas tadi. KKG Gugus, PAI, PJOK. Bahasa Sunda ada nggak? Bahasa Sunda. KKG-nya di kecamatan kita. Dayak. Bahasa Indonesia. Iya, PJOK. Apalagi Bapak Ibu untuk modal sosial? PGRI Pak. PGRI ya. PGRI. Pramuka bisa masuk pramuka ke pramukaan. Ya. Bisa saja kita berhubungan dengan komunitas di masyarakat, kemudian kita kerjasama. Bisa. Ada tidak bagus komunitas misalkan pemuda di lingkungan kita? Berarti kita maksudnya kenal Taruna ya? Kemapalan. Banyak. Berarti itu masuk eksternal ya, eksternal di luar kita. Kemapalan. Manis. Sama itu TK bisa nggak Pak? TK ya bisa TK. Mau Pak TK bisa. TK Asalam ya. Ya mohon TK bawah TK Pak Obe berapa tahun? PAUD. TK PAUD. PAUD apa? PAUD. Betul punya PAUD ya. PAUD. Koper. Mohon ya. Iya, TK. Assalam. Coba ibu bapak masih ada tidak yang termasuk modal sosial? Dekat. RA itu. Oh, koper. Ya, Ajahra. Sudah ibu bapak? Modal sosial. Sekarang kita lanjut modal politik. Coba Pak Ibu dibuka lagi boleh yang tadi rinciannya. Takut lupa tadi. Yang termasuk modal politik. Lihat Bapak Ibu, modal politik kan tidak hanya dimaknai tadi ya udah. Itu masuk ke kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Tuh kan itu sudah jelas. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangan untuk membuat kebijakan. Bukan hanya dimaknai
Bisa saja orang tua murid kita ada yang sudah jadi dewan DPRD, itu pada politik. Jadi kita bukan untuk meminta ya, tapi untuk misalkan untuk peningkatan sekolah kita, ya kontribusi, misalkan berikan informasi tentang pembangunan di daerah kita, lebih tahu kan ya, itu bisa dimanfaatkan untuk modal politik. Termasuk modal politik. Itu sumbangan ke Dewan. Kita mau sekolah. Terus Wing. Anu kita internal. Internal dulu sekolah kita. Tadi tak kepala sekolah. Ya, kebijakan kepala sekolah. Apa lagi? Kebijakan bendahara apa? Bisa. Pengawas bisa ya. Pengawas bendahara bisa apa? Pengawas bina. Kamu di luar, Pak. Guys, dulu guys. Di SN satu bidang. Banyak Bu Dewi, Bu Neng Apri. Bu Dewi Sami. Iya. Berarti PKBM. Benar nama PKBM kita bisa disebut hiburan udah sama mana soalnya itu kan PKBM SMP itu SMA kamu udah sejak tadi ngasih pesan Ya bisa juga sih, misalkan misalkan tutornya membantu eskul kita, misalkan eskul angklung dan sebagainya. lanjut ke SMP bisa ke PKBM gitu kan. Iya, lulusan kita yang tidak melanjutkan ke SMP bisa ke PKBM. Dirangkul. Coba yang modal politik masih ada tidak? Bu Dewi, kan cuma Bu Dewi. Masih ada waktu 20 menit. Pak, gimana saya? Itu masih masukan tuh, Pak. Tidak berpikir ya, Pak. Nah, komite beraktif di kecamatan kan, itu juga bisa modal politik. Ya, internal, karena masuk warga. Ya, bisa. Komite sekolah, Koramil, bisa ya? Masuk internal nanti. Ya, bisa. Tokoh masyarakat yang aktif di kecamatan ya, boleh. Koramil apa bisa istilahnya? Koramil. Komando Rayon Militer ya. Ayo Ibu, ada 3 kan modal agama ya. Modal agama dan budaya. Bisa ketahui, bukan nih. Budaya dan agama. Misalkan gurunya taatullah gurunya. Itu modal agama. Memiliki akhlak mulia. Modal agama dan budaya. Agama dulu coba yang di internal. Modal agama. Kalau internalnya berarti guru-gurunya yang religius bisa. Guru-guru yang religius. Yang religius. Kalau di eksternalnya berarti masyarakat sekitar religius bisa. Ya, so masyarakat terus pesantren ya
Ayo terang ke pesantren itu paling dia orang di mana yang sangat berdekatan, yang masuk desa Tegal Datar kan ya? Ada ya? Iya. Ya, Tegal Datar ya. Berarti adanya pondok pesantren. Adanya pondok pesantren. Al-Ihsaniyah. Ihsaniyah, Pak Ihsan. Al-Ihsaniyah. Kemudian adanya sekolah agama ya kan? Iya, berarti adanya DTA, berarti Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Ya? Pengajian. Pak Edwin pengajian rutin mingguan atau seharian bisa. Di luar adanya pengajian rutin mingguan. Pengajian mingguan. Ya, adanya majelis taklim eksternal. Majelis taklim. Kalau internal apa internal? Iya, sahrihan berarti pengajian bulanan. Adanya pengajian bulanan. Nah itu masuk ke agama, kan itu bersatu ya, agama dan budaya. Sekarang budayanya coba. Budaya itu termasuk kerajinan tangan atau apa ya, hasil-hasil kerajinan. Di PKBM ya ada ya, kerajinan tangan Pak Edwin. Berarti apa? Kerajinan zaman piring lidi. Lidi, lampion kan bisa. Adanya pengrajin. Pembikinan kerajinan dari lidi Pengrajin yang nggak masuk budaya. dari Hasil cipta karya manusia. budaya kebiasaan. Pengrajin apa Pak Lidi? Piring lidi ya kan? Piring lidi. Piring lidi. Tas dari eceng gondok. Apa lagi? Coba yang internalnya. Tadi budaya untuk sekolah kita apa? Internal kita. Ada tidak? Kebiasaannya itu Ya bisa. Masuk ke agama pasti sama. Pembiasaan setiap hari Jumat. Pembiasaan siswa setiap hari Jumat. Iya. Masukkan budaya itu. Iya. Berarti pembelajaran ya, pembelajaran kreativitas siswa berupa apa kan? berupa hasil karya. Hasil karya. hasil Pakai suit. Berupa hasil karya
Sebetulnya kerja apa? Anyaman, lukisan, menjahit dan sebagainya ya. Proyek Islam gitu bisa. Nyaman. Menjahit, lukisan, Lukisan. apalagi ibu stempel, istilahnya apa? Yang dari alam ya. Oh itu ekoprint, ekoprint kan? Oke. Anu tina daun di misalkan kaos gitu. Di warna Warnanya ekoprint, Ekoprint. ekoprint, di print kan di pakai daun. Istirahat ke break. Jam 12. Sebentar lagi. Ya lanjut. Lanjut ke modal apa? Modal fisik. Pertama sudah jelas ini ya. Ruang kelas ada berapa? Hitung. Ruang kelas 12. 12 ruangan. Ruangan kelas Ruangan kelas. satu ruang bungkus. 12 apa istilahnya? Lokal atau apa? Ruang. 12 kelas, 12 ruang. 12 ruang. Kemudian perpustakaan. Iya, ruang perpustakaan. Kemudian musola. Itu WC umum, WC siswa. Ya, WC siswa. Bisa ya? Ruang guru ya bisa. Ya, Udah. ruang guru. Bisa udah. Gudang. Rumah tidur. UKS. Bisa masuk ke Perpus sudah masuk. Ruang kepsek. bisa ruang etak nanti sare gaib. Ya, gaib. Ruangan dapur. Gila. Ruang dapur udah ya masuk aja. Ruang guru. WC siswa dan guru bisa apa? Saya guru bisa, tapi siswa. Wah, masuk ke guru aja. WC guru. Ruang perumahan siapa? Perumahan dulu. Nah selain bangunan juga boleh satras, misalkan jaringan internet apa gitu kan, kemudian saluran sumber air, tempat parkir bisa. Lapangan, Satras. lapangan luas. Ada permanen. Bisa tuh. Ada permanen. Bisa dilempar. Sumber air itu kita apa? Sumber bor ya? Ini sumber bor. Hah? Yang bener bos. Kemudian itu saluran air itu apa namanya? Drainase, drainase, drainase. Hah? Drainase, sanitasi. Bos taruh bos. Tempat air. Tempat air. Ya, Tempat air. sudah masuk ke sumur bor. Paket. Itu yang internal, coba yang eksternal di sekitar kita. Gedung. Ada fisik, bisa ya kendaraan ya. Kendaraan bisa. Dan fisik motor, mobil. Beneran ada dua, ada empat, ada dua, ada empat. Dua pir dan 3 mah. Ada dua, Udah 3 ya, udah. Beneran. Apalagi pada bisa jalan, akses jalan ya, jalan normal.
4 menit lagi. Modal lingkungan. Coba yang di internal kita. Tadi kan termasuk udara ya, bisa. Lingkungan internal nanti. Danau Cirata berarti eksternalnya. Internalnya udara bersih, terus tatanen, ya. Di balai angkringan. Apa lagi? Eksternalnya Danau Cirata. Terus ada ini hutannya jauh ke hutan. Bukan jauh, Pak. Mereka ada bukit. Bukit mas, saya gunung mas. Terus bukit. Lanjut, masih ada tidak ada lingkungan? Kebun, kebun warga. Oh ada di itu Bukit Raya. Oh iya, Kebun boleh, boleh. Ya, ininya ya Pak. Perkebunan. Sangkut lah jelema ya. Ya, peternakan. Bisa. Peternakan apa? Sapi. Ayam. Terakhir. Modal finansial. Berarti gaji. Penghasilan. Penghasilan ya, gaji. Bos. Sudah tentu itu ya. PIP, Pak Bos berjalan di sini. Berarti masukkan. Dana bos, PIP, gasibu boleh. Masuk ke dalam finansial. Ya. Termasuk kecakapan ini, kecakapan dalam mendistribusikan hasil kita. Itu termasuk finansial. Misalkan kita menanam pakcoy kemudian bisa memasarkannya, itu termasuk finansial. Pakcoy kirim ke pasar cari baru. Eksternal. Misalkan ini Pak Gus ada di sekitar kita ada komunitas itu petani ikan. Misalkan si komunitas tersebut bisa menyumbang ke sekolah kontribusi. Tapi ada tidak komunitasnya? Kalau ada masalah itu kan kerjasamanya belum, kita belum dicoba kan? Seperti komunitas Joko. Bahkan itu mementingkan kepentingan sendiri, bahkan jalan pun umum Belum ya. Berarti perlu kita pendekatan dulu mungkin ya. Tapi kalau memang ada, ya tulis saja Pak Edwin, tulis saja. Mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi atau kerjasama ya untuk mendapatkan hasil. Komunitas apa? Biokop. Petani ikan. Beda deh. Petani ikan nyeluk beda. Jadi masuk komunitasnya. Bagaimana ibu-ibu? Mau dituntaskan? Tuntaskan 1 menit lagi. Tanggung ini. Masih ada tidak? Modal finansial. Kalau taruhnya ada saya.
kalau memang di internal juga kalau memang ada tabungan bisa sebenarnya masuk ke finansial. Ya. Yang calengan. Calengan. Nah, kira-kira apa lagi? Kalau di kota kan banyak yang fokus seperti perusahaan-perusahaan yang bisa bekerja sama dengan kita. Oh iya bisa. Anggap saja membantu kita ya. Pada Jakarta. Bisa. Gimana Bapak Ibu? Cukup? Ya alhamdulillah untuk identifikasi aset di sekolah kita sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan aset atau modal tersebut dapat kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah kita. Amin ya Allah. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah. Sadayana puji urang sanggakeun ka Ilahi Rabbi. Sinaran syukur urang sanggakeun ka Zat Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinaran salam teka kantun urang limpahkeun, urang curahkeun ka junjungan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para kulawargina, sahabatna, oge sejumlah pengikutna anu masih tetap teguh memegang agama Allah yakni dinul Islam. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah kalayan iradah Allah Subhanahu wa taala dina waktos urang sadayana tiasa kempel ngariung leponan pangulemna pihak sekolah dina olahraga rapat koordinasi antawis pihak sekolah sareng orang tua atau nabi wali murid khusus kelas genep. Kumari sakitu supados laku barokah urang buka wae di acara ku maos Al-Qur'an. Bi barokati umil Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah di acara terantos dibuka, mudah-mudahan acara urang, aktivitas urang kawin dikalian masih aya dina kalancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sadayana sengaja itu diulang dina ieu waktos dina rapat koordinasi